Halo Pak Rainer dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan mengenai hasil project UAS saya yang bernama Beavers. Di halaman Beavers ini, di halaman home-nya, kita akan dapat melihat navbar yang berupa logo Beavers yang jika kita klik dapat mengarah ke home lagi. Lalu list yang untuk memilih bahasa, jika kita memilih bahasa Indonesia maka halamannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada juga untuk beranda yaitu di home dan juga ada tombol masuk yaitu untuk login. Lalu di tombol home sendiri dia ada uh, field untuk mencari field of work juga, lalu dia juga bisa memfilter berdasarkan gender. Di halaman home sendiri kita bisa melihat pengguna yang sudah menggunakan aplikasi ini, siapa saja yang sudah membuat akun. Lalu kita bisa masuk ke halaman login. Di sini login dia ada untuk mengisi email, lalu juga ada mengisi password. Di sini juga sudah ada validasi. Kemudian kita juga bisa mendaftar ke sini. Kita akan masuk ke halaman home dulu, lalu jika kita ingin melihat salah satu detail dari pengguna ini, maka kita harus melakukan login dulu atau daftar terlebih dahulu. Maka kita akan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Ini kita akan di sini juga sudah ada validasi, di mana kalau kita dia harus mengisi semua dulu. Kita langsung mengisi saja. Kita harus mengisi nama, lalu kita harus mengisi email, di password, lalu kita juga harus confirm passwordnya. Kita harus pilih gendernya, harus pilih isi umur, lalu juga ada pekerjaannya apa, kita akan isi programmer. Kemudian field of work kita akan isi sebagai IT. Lalu kita input interest field of work-nya apa saja. Ini kita akan isi uh, banking, sport, dan juga fotografi. Kemudian di sini kita akan masukkan foto untuk pekerjaan. Ini kita akan masukkan foto programmer, lalu kita masukkan foto username kita. Di sini username kita kasih nama Budi, lalu kita input nomor handphone kita. Kita akan melakukan register, lalu saat register ini dia akan minta biaya payment ini. Biaya payment ini adalah 100.000, namun jika kita mengisi kurang dari biaya ini, maka dia akan memberitahu bahwa payment failed dan harus membayar sebanyak masih kurang sebanyak segitu. Lalu kita akan mengisi bila melebihi dari yang diminta, maka dia akan bertanya apakah sisa yang itu akan mau dimasukkan ke koin atau tidak. Kita akan mencoba membayar secara pas. Jika kita membayar secara pas, maka dia akan langsung payment success dan akun kita sudah terdaftar. Maka mari kita masukkan, kita masuk ke akun kita. Sekarang setelah masuk ke akun kita ini kita akan masuk ke user detail karena di home tadi kita berusaha untuk masuk ke user detail dari Levandio. Maka di sini kita dapat melihat foto dari eh, pekerjaan dia, lalu kita dapat melihat informasi mengenai user ini seperti nama, pekerjaan, field of work, lalu about-nya, lalu juga avatar yang dimiliki. Kita akan kembali ke home. Dapat kita lihat setelah kita login, sekarang kita memiliki tombol untuk wishlist, yaitu untuk berteman, yang nantinya akan masuk ke halaman di sini. Di sini karena kita masih belum memiliki teman dan friend request, maka masih kosong. Kemudian di halaman shop sini, kita dapat membeli avatar atau memberi avatar ke teman. Kemudian di top up ini kita bisa mengisi koin kita, yang dimana kita memiliki 100 koin sebagai dasarnya. Lalu jika kita klik top up, maka dia akan menambahkan sebanyak 100 koin. Lalu di profile sendiri kita dapat melihat foto yang tadi kita upload, lalu avatar kita, lalu nama, pekerjaan, field of work, about, dan avatar yang kita miliki. Ini kita coba masuk ke setting dulu. Di setting ini kita dapat membuat profile kita supaya tidak dilihat oleh user lain. Di sini misalnya kita akan hide profile. Maka di sini
profile picture kita akan berubah menjadi beruang sebenarnya merupakan penanda bahwa kita sudah tidak terlihat. Kita dapat lihat dari akun lain bahwa akun kita tetap tidak ada. Namun bila kita memunculkan lagi, di mana kita harus membayar 5 koin, kita show lagi, lalu kita cek lagi di sini, maka dapat lihat bahwa sekarang kita sudah muncul di sini. Sekarang di sini saya akan masuk ke akun saya. Kemudian kita akan kembali ke akun yang Budi ini. Kita akan mencoba untuk berteman dengan saya. Di sini kita akan mencoba wishlist. Wishlist di sini dia akan masuk menunjukkan ke friend request. Kita masuk ke akun kita. Masuk ke akun kita, kita lihat ke friends. Dan sudah masuk ke friend request dari Budi tadi. Di sini kita bisa accept request atau reject request. Bila kita accept request, maka sekarang kita sudah berteman dan kita bisa melakukan video call dengan orang ini. Misalnya kita melakukan video call, maka dia akan masuk ke ruangan Zoom sendiri. Kemudian kita akan coba kembali lagi. Lalu di sini kita akan coba memberikan salah satu avatar ini ke si Budi. Kita coba kita beri gift ke si Budi. Ini dia sudah sukses memberikan gift, maka kita akan cek ke si Budi. Ini kita akan refresh dan sudah masuk ke teman. Lalu bila kita lihat di profile, maka dia sudah mendapatkan avatar yang di gift tadi. Dapat dilihat dari ikonnya bahwa ini memang berupa gift dari. Kemudian kita juga bisa set menjadi profile picture kita dan profile picture kita akan berubah di sini. Ini kita bisa mengganti-ganti apa yang ingin kita gunakan sebagai profile picture. Lalu misalnya kita ingin membeli sendiri, kita juga bisa membeli dan kita dapat langsung menggunakannya. Kemudian kita akan masuk ke fitur search ini, di mana kita bisa mencari field of work atau pekerjaan dari yang orang kita cari. Misalnya tadi kita cari programmer, maka dia akan munculkan yang programmer saja. Misalnya kita ingin mencari programmer yang memiliki gender wanita, maka dia tidak akan muncul apa-apa. Kita juga dapat melakukan filter berdasarkan gender saja. Maka dia akan menunjukkan siapa saja yang gendernya wanita, pria dan siapa saja yang gendernya wanita. Kemudian setelah itu dari semua halaman ini kita dapat melakukan logout dan dia akan kembali ke halaman utama dan dia akan menunjukkan semua user yang ada di sini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.